Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Setelah menyelesaikan salah satu topik di pelatihan mandiri di PMM, saya akan mencoba melakukan aksi nyata terkait dengan modifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan sistem Amung, guru harus dapat menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini sejalan dengan pembelajaran diferensiasi. Sebagai guru, salah satu nilai dan peran kita adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang memerdekakan pemikiran dan prestasi murid, mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, serta membangun budaya positif. Olehnya itu, guru perlu merancang modul ajar yang memuat strategi pembelajaran berdiferensiasi agar semua murid dapat mencapai kompetensi yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat melakukan modifikasi pada proses, konten, dan produk akhir. 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten artinya materi, apa yang kita ajarkan kepada murid, dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan murid, baik aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Di sini guru bisa memodifikasi konten sesuai dengan kebutuhan belajar murid dalam bentuk video atau PowerPoint atau dokumen yang lainnya. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses ini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang dipelajari. Apakah siswanya nanti bekerja di dalam kelompok ataukah bekerja secara individu. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk murid, memfasilitasi lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan mengembangkan kegiatan bervariasi yang mengakomodasi gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Artinya di sini siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Siswa yang suka belajar visual dikelompokkan, dan siswa yang suka dengan gaya belajar auditori dikelompokkan juga, dan siswa yang suka dengan gaya kinestetik itu juga dikelompokkan. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk ini terkait dengan hasil pekerjaan atau kerja yang harus ditunjukkan murid dalam bentuk karangan, tulisan, hasil tes, pidato atau presentasi, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Cara memodifikasi modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran diferensiasi di kelas. Melakukan asesmen diagnostik untuk memahami pengetahuan atau kemampuan awal terkait dengan materi yang akan diajarkan. Setelah itu melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek: kesiapan belajarnya, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa melalui wawancara, observasi, atau survei yang menggunakan angket.
Ketiga adalah merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan, baik dari segi strategi, materi, maupun cara belajar. Dan yang keempat adalah mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Ini adalah salah satu contoh modul ajar yang saya sudah modifikasi berdasarkan hasil pemetaan murid sesuai dengan prinsip pembelajaran. Yang saya modifikasi di sini terkait dengan diferensiasi konten, di mana siswa itu dikelompokkan berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Ada siswa yang belajar menonton video pembelajaran dan ada siswa yang belajar atau kelompok yang lain mempelajari poin-poin yang dibagikan. Kemudian diferensiasi prosesnya, siswa di sini secara kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam LKPD. Dan diferensiasi produknya itu adalah siswa diberi kebebasan untuk melaporkan hasil diskusinya baik dalam bentuk presentasi atau maupun dalam bentuk tertulis, kemudian dipajang di dalam kelas. Ini adalah dokumentasi pembelajaran di kelas kelompok A dan kelompok B. Kemudian ini adalah hasil dokumentasi kerja kelompoknya yang dipresentasikan. Dan yang berikut ini adalah dokumentasi umpan balik proses pembelajaran diferensiasi. Kemudian ini adalah contoh modul ajar yang saya modifikasi berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.